Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Karawang ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, host, dan juga coaching. Bersama saya Muhammad Arifin dari SDIT Salman Al-Farisi, Ardi Ardianto dari SMK Negeri 2 Karawang, Nurjai dari SDN Laban Jaya 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Arifin. Bagaimana kabarnya hari Pak Ardi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana nih Pak? Ya, begini Pak Ardi, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya dengan Pak Rojai ya, iya, itu seperti ya. Betul. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh ya Pak ya? Boleh ya. Ya, nanti pada saat coaching antara Bapak dan juga Pak Rojai selaku coaching itu akan saya amati Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan juga jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Pak, harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga ada memaksimalkan potensi. Dan mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit lagi yang saya mau tanyakan nih Pak, boleh ya Pak ya? Oke. Nah, untuk yang pertama nih, kompetensi apa ini yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Pak pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching. Yang pertama, kehadiran penuhnya Pak ya. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya pada coaching. Iya, baik. Jadi yang Bapak ingin kembangkan itu ada 3 kompetensi nih Pak ya. Jadi ada kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Nah, di antara ketiganya ini nih Pak ya, kira-kira mana nih Pak yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak lakukan gitu? Observasi yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu menerkan aktif sih Pak. Kemudian yang keduanya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke. Ya, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa aja sih Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya Pak. Dan coach tersebut dapat tahu caranya, cara menyelesaikan permasalahannya gitu, ya, dengan mengetahui cara-cara dan langkahnya seperti apa. Gitu. Iya, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching itu sudah menemukan sendiri ya Pak solusi atas permasalahannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi. Silahkan melakukan proses coachingnya. Ya. Assalamualaikum Pak Rojai. Waalaikumsalam Pak Ardi. Gimana Pak Rojai kabarnya? Alhamdulillah Pak Ardi baik sekali. Tapi Pak, saya ini ada sedikit permasalahan Pak mengenai siswa saya kelas 1 itu. Dia itu tidak mau bergabung dengan temannya Pak. Dalam artian dia itu pasif di dalam kelas Pak. Jadi ketika guru menerangkan atau apapun dia diam saja. Itu Pak. Itu hanya siswa saja atau semua satu kelas Pak? Dia cuma satu siswa aja Pak yang pasif itu Pak. Oh begitu. Kira-kira menurut Pak Rojai apa penyebab satu siswa itu kurang aktif atau pasif ya Pak ya? Yang saya tahu itu Pak, dia itu mungkin karena model pembelajaran saya yang terlalu monoton, mungkin yang bahkan juga jadi dia sehingga dia kurang tertarik gitu dengan pembelajaran saya, sehingga hanya dia diam di rangsang apapun atau dikasih stimulus apapun dia tidak bergeming gitu, dia hanya diam saja Pak. Gitu, Pak.
Kira-kira kalau begitu tanggapan mereka kan adalah pembelajaran Pak Rojai itu menonton ya. Iya. Mereka, bukan mereka sih, satu orang ya Pak Iya, ya. satu orang, Pak. Kira-kira solusinya apa Pak supaya mereka atau satu orang siswa itu pembelajarannya tidak monoton gitu Pak menurut Pak Rojai? Kebetulan sih Pak saya sudah menerapkan bukan sedang menerapkan gitu bahwa siswa tersebut kurang aktif itu atau pasif itu dengan cara saya dekati dia, kemudian saya tanya permasalahannya seperti apa yang realnya ya Pak ya. Itu kan saya hanya menduga-duga saja seperti apa. Nah akhirnya dia juga dengan menanyakan temannya, apakah temannya juga mungkin dia kan lebih tahu temannya karena dia dekat dengan temannya Pak. Jadi mungkin itu adalah rencana penyelesaian masalah Bapak tentang anak yang kurang aktif itu ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Kira-kira kapan Pak rencananya untuk melakukan pendekatan terhadap anak tersebut Pak? Saya kira secepatnya Pak ya. Dalam beberapa waktu ke depan itu saya akan melakukan itu dengan kalau waktu kemarin kan saya cuma hanya sekilas saja Pak. Sekarang saya akan tindak lanjuti dari permasalahan saya itu dengan mendekati siswanya, bahkan mungkin saya nanti akan lebih jauh lagi Pak kalau memang solusi yang pertama itu atau rencana saya yang pertama itu tidak berhasil Pak. Apakah Bapak punya rencana kedua? Ya, kalau rencana pertama itu tadi kan saya udah dekati temennya, terus sudah dekati dia secara intens. Kemungkinan saya akan berkolaborasi dengan guru lain mungkin dan juga bisa dengan orang tuanya Pak. Siap. Selanjutnya komitmen Bapak terhadap rencana ini gimana Pak? Setelah misalkan rencana 1 tidak berhasil, rencana 2 juga tidak berhasil, kira-kira yang terakhir mungkin Pak ya, cara yang ketiga mungkin, kira-kira ada lagi nggak Pak selain itu? Biasanya sih Pak, kalau tahapan seperti itu, bentuk-bentuknya itu kembali ke siswa tersebut Pak. Ketika kita berkolaborasi dengan atau ketika kita ke orang tersebut mendekati secara intens, menanyakan secara emosi ya Pak, kemudian kita menanyakan lagi dengan rekannya, kemudian saya minta arahan atau minta saran dari rekan guru, dan biasanya solusi terakhir itu kita kembalikan ke orang tuanya Pak. Mungkin karena biasanya kalau siswa pasif itu terutama itu mentok-mentok itu ada di orang tua, apakah nanti dia didiamkan di rumahnya seperti itu. Iya, artinya ada kerjasama ya ketika anak sudah di sekolah ya, kita sebagai guru bisa sebagai menjadi orang tua anak di sekolah, dan mungkin anak ketika sudah ada di rumah ya kita kembalikan ke rumah. Pak, kira-kira rencana ini sudah dilakukan belum Pak dalam waktu dekat, dan kapan kira-kira Pak Rojai akan merencanakan pendekatan kepada anak ini? Secara ini mah sudah Pak, cuman kalau secara mendetailnya belum Pak. Itu hanya saya hanya percobaan saja ya, merencanakan saja, baru coba gitu. belum tahu batasan atau kriteria apa yang ingin saya capai belum. Karena sekarang saya dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan saya akan coba rencanakan bahwa ingin menggali lebih dalam lagi mengenai apa sih permasalahan intinya dari siswa tersebut gitu Pak. Dia tidak aktif, dia sering murung, kelas lepas dan lain sebagainya. Ya, baik Pak, artinya Bapak cerita kepada saya artinya ada kepedulian Bapak terhadap anak-anak siswa didik Bapak, bahwa Bapak sensitif dan Bapak melihat tidak ada respon balik terhadap Bapak anak tersebut. Ya, artinya Bapak juga secara garis besarnya pedulilah. Bapak ingin semua siswa-siswanya itu ketika Bapak mensastrkan ilmu pelajaran, Bapak pengennya anak-anak semua nyampe ilmunya pada saat itu. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya mendukung, mudah-mudahan semua berjalan rencana Pak Rojai terhadap anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu belajar dengan tidak monoton, penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Baik Pak, mungkin ada lagi Pak, mau diceritakan lagi yang lain? Cukup Pak. Oke. Pak, makasih loh Bapak sudah mau bercerita kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya atau Bapak yang share ke saya, bagaimana Pak perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak, setelah saya bercerita dengan Bapak, saya mulai tercerahkan, atau artinya
saya sudah menemukan solusi-solusi yang saya hadapi, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya akan terapkan dan mudah-mudahan berhasil, Pak. Ya, saya mendukung penuh Pak ya, mendukung penuh semua rencana Pak Rojai, mudah-mudahan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rojai. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Arifin. Bagaimana tadi proses coaching yang sudah berjalan, apakah lancar Pak Ardi? Alhamdulillah sih Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya dengan Pak Rojai, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Ardi. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja nih Pak yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching Pak? Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Ardi sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga Pak, ini ada beberapa catatan ya Pak, yaitu Pak Ardi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach tadi ya, kemudian juga Pak Ardi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang tindakan apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Dan juga Pak Ardi juga tadi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab nih dari diri Pak Rojainya ya sebagai coach agar rencana aksinya itu dilakukan dan juga berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya nih Pak, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Pak Rojai ya selaku coach. Bapak sudah mendengarkan dengan fokus terhadap coachingnya. Di situ Bapak juga terlihat kehadiran penuhnya, presentnya juga ada. Nah, kemudian Bapak juga mendengarkan aktif ya, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Nah, kemudian apa yang tadi sudah Bapak lakukan dan saya catat itu sudah luar biasa ya Pak Ardi ya. Nah, kemudian kira-kira nih Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak yang mau saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi sih Pak ya ingin Bapak kembangkan gitu, berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta itu sendiri lagi apa ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Baik luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur Tirta ya, memahami alur Tirtanya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses coaching. Baik Pak Ardi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching juga dengan alur Tirta ya. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kita ya Pak ya. Semoga nanti ke depannya kita ada kesempatan ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.